Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload dan video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang bisa diuntungkan dengan masuknya perusahaan BYD ke Indonesia. Dan di video ini saya cuma analisa beberapa saham yang bulan Februari nanti akan keluar dari RQ45. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan diupload setiap harinya. Setelah video kemarin saya membahas saham-saham yang akan masuk RQ45 pada bulan Februari, di video ini saya akan coba bahas saham-saham yang akan keluar dari RQ45. Jadi bisa kita lihat 4 saham yang keluar dari RQ45 itu: pertama Indi, kedua SCMA, ketiga TBIG, dan terakhir TPIA. Sekarang kita coba lihat dulu untuk TPIA secara teknikal. Hari ini mungkin karena ada pemberitaan atau keluar informasi bahwa TPIA keluar dari RQ45, pergerakannya lumayan liar. Pada saat opening langsung gap down, berada di bawah harga 5.500 yang sebelumnya merupakan support dari saham TPIA, sempat turun di bawah 5.000 menyentuh support berikutnya di 4.500. Tapi pada saat penutupan kembali naik di atas 5.000 dan ditutup di 5.400. Jadi memang candle hijau dan pergerakannya lumayan liar hari ini, sempat turun sangat dalam. Tapi untuk tren jangka menengah, TPIA masih oke karena saat ini masih berada di atas 5.000, masih berada di atas support EMA 50 yang saat ini di sekitar 4.300. Dan jika kita perhatikan broker summary, pada penurunan hari ini asing terlihat keluar dengan jumlah yang lumayan besar pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dan pada penurunan 2% lebih hari Jumat ini juga terpantau ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham TPIA di harga bawah, minimal di bawah harga 4.000 atau tepat di 4.000, saat ini TPIA menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang dapatnya di sekitar 4.500 ke atas, menurut saya pertimbangkan to take profit apabila TPIA ternyata minggu depan gagal bertahan di 5.000. Dan untuk teman-teman ingin coba entry saham TPIA juga minggu depan, coba wait and see dulu karena saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah mengetes 5.000. Apabila terpantau masih bisa bertahan dari rebound dari 5.000, baru coba ikutan entry. Dan jadikan harga 5.500 untuk target take profit karena saat ini 5.500 sudah berubah menjadi resisten. Jadi cara pergerakan saya lihat TPIA minggu depan lebih besar potensi untuk melanjutkan pelemahan. Jadi masih ada potensi untuk mengetes 5.000. Apabila tembus masih ada potensi kembali turun menuju support berikutnya di 4.500. Jadi yang ingin coba entry sebaiknya wait and see untuk lebih amannya. Selanjutnya SCMA, jika kita perhatikan cara pergerakan saat ini masih sideways, beberapa kali mencoba menembus garis EMA 150 yang saat ini sekitar 160. SCMA masih gagal break pada perdagangan hari Jumat, malah kembali turun dan saat ini mencoba untuk menembus support EMA 50 yang saat ini sekitar 156. Jadi candle lumayan solid, candle merahnya hari Jumat kemarin turun 3% lebih. Dan jika kita perhatikan untuk broker summary, pada penurunan 3% lebih ini juga sebenarnya tidak ada distribusi. Malah top 1 terpantau YP akumulasi dengan jumlah besar, tapi asing terlihat ini masih distribusi. Jadi untuk SCMA cara tren saat ini memang masih belum bagus karena masih gagal naik di atas garis EMA 150. Dan saat ini sudah harus hati-hati karena apabila minggu depan tembus garis EMA 50, maka SCMA akan mulai downtrend kembali. Dan ada potensi seller untuk kembali turun menuju harga 148 sampai 145. Jadi apabila teman-teman ingin coba beli saham SCMA, saat ini juga menurut saya paling aman wait and see. Apabila gagal bertahan di garis EMA 50, sebaiknya jangan entry karena SCMA akan mulai downtrend lagi. Dan jika kita lihat harga 145 memang merupakan support kuat, jadi apabila mau spekulatif buy, coba tunggu di support 145 apabila support EMA 50 terlewati. Dan untuk ini jika kita perhatikan cara tren saat ini juga masih bergerak downtrend. Sebelumnya sempat rebound dari harga 1.400. Setelah itu beberapa kali mencoba untuk menembus garis EMA 50 sampai 1.600, ternyata masih gagal break. Dan saat ini kembali downtrend dan penurunan hari ini 3% lebih membuat Indi saat ini mencoba untuk menembus 1.400. Jadi secara tren, secara candle ini menurut saya kurang oke. Jadi apabila teman-teman masih hold, hati-hati.
minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun. Dan bisa kita perhatikan di sini penurunan 3% lebih hari Jumat kemarin ini terpantau ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terpantau masih distribusi. Jadi minggu depan saya lihat Indi masih ada potensi untuk lanjut turun menuju 1300. Jadi memang saat ini harga 1400 belum terkonfirmasi break, ada potensi minggu depan untuk mencoba bangkit. Tapi jika terpantau masih gagal naik di atas 1400, sebaiknya hati-hati. Indi saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun dengan target penurunan terdekat di 1300. Jadi untuk Indi saat ini menurut saya belum layak untuk entry karena resiko masih lumayan besar, apalagi terpantau ini masih distribusi. Dan untuk TBG juga bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga turun 1% lebih ke harga 1950, dan secara tren memang saat ini TBG sudah kurang oke, secara tren sudah mulai downtrend setelah gagal bertahan di garis EMA 50-150. Jadi setelah sebelumnya kuat bertahan di support EMA 50-150, pada pertengahan Januari kemarin TBG terus turun setelah gagal break harga 2150 malah menembus ke garis EMA, dan secara pergerakan saat ini TBG sudah downtrend. Sempat masih bisa bertahan di harga 1880 dan rebound, tapi bisa kita lihat masih kesulitan untuk naik di atas harga 2000 yang saat ini merupakan resisten psikologis. Jadi jika kita perhatikan, walaupun tanggal 19 Januari sempat menyentuh 1800, tapi harga 1880 masih berupa support yang belum terlewati. Jadi ini belum terkonfirmasi break walaupun sempat menyentuh 1800. Jadi untuk tren saat ini saya lihat masih ada potensi untuk lanjut melemah, kembali mengetes 1880. Dan jika kita perhatikan untuk broker summary, asing terpantau masih terus masuk akumulasi walaupun hari Jumat kemarin bergerak turun. Dan bisa kita lihat untuk TBEG penurunan 1% lebih ini terpantau juga sebenarnya tidak ada distribusi. Jadi untuk TBEG apabila teman-teman ingin coba entry, mungkin masih bisa coba tunggu di sekitar 1880. Karena dari secara history dalam 1 tahun terakhir ini, dari bulan Mei, TBEG masih bisa bertahan dari rebound dari support 1880. Dan memang terpantau beberapa kali masih sempat menyentuh 1800. Satu masih bisa dibuat naik kembali mengetes garis EMA 50-150. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar 2040, garis EMA 150 di sekitar 2060. Jadi paling aman tunggu terkoreksi dulu. Apabila mengetes target harga ini masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikut entry. Tapi untuk target terdekat jangka pendek apabila mau swing trade menurut saya di harga 2000 karena saat ini masih berupa resisten psikologis. Sampai target lebih jauh di garis EMA 150 di 2060. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.